Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Asa. Kembali lagi nih Sobat Asa, bareng kita. Kita lanjutin lagi ya pembahasan yang seru minggu lalu itu. Betul. Soal kabar yang, wah lumayan mengejutkan dari Bangladesh. Masih ingat kan? Makan ketupat pakai santan kental, pabrik di Gorashal kok bisa fatal. Nah, jadi kelanjutannya gimana nih? Iya, jadi ledakan dahsyat di pabrik urea Gorasal Bangladesh itu kan kejadiannya 20 Juni 1991 ya. Nah, itu memang bikin geger banget. Apalagi pas banget Indonesia waktu itu lagi proses bangun pabrik pupuk Sriwijaya 1B. Pusri 1B lah kita bilangnya. Oh iya, proyek gede itu ya? Betul, proyek strategis kan? Makanya nasibnya jadi tanda tanya besar waktu itu. Yang bikin deg-degan banget itu kan katanya lisensi proses urea buat Pusri 1B itu loh sama persis sama pabrik yang meledak di Bangladesh. Nah, itu dia. Sama-sama pakai lisensi dari Toyo Engineering Corporation, TEC Jepang. Kok bisa sama gitu ya? Wah, langsung lampu merah dong harusnya. Gawat kan? Gawat memang. Nah, disinilah peran pentingnya tokoh-tokoh kunci kita muncul. Ada Pak Wardiasa, waktu itu beliau Dirjen Industri Kimia Dasar. Terus hadir juga Dirut PT Pusri, pemilik pabriknya, Pak Suhadi. Sama Dirutnya Rekin, kontraktornya, Pak Didi Suwardi. Lengkaplah pucuk pimpinannya. Terus ada Pak Triharyo Susilo, kita kenalnya Pak Hengki. Pak Hengki ya. Iya, beliau pimpinan proyek Pusri 1B dari Rekayasa Industri atau Rekin. Nah, yang menarik nih Sobat Asa, Pak Hengki ini ternyata nyaris jadi saksi mata langsung loh. Oh iya, gimana ceritanya? Jadi rencananya beliau itu mau ke Bangladesh, mau menyaksikan operasi awal pabrik yang naasnya meledak itu. Tapi batal berangkat, gara-gara Dhaka lagi kebanjiran. Wah, selamat dong ya. Selamat dari ledakan fisiknya ya. Tapi ya gitu, malah langsung menghadapi ledakan pertanyaan soal proyek yang dia pimpin. Tekanannya pasti luar biasa. Jadi, gimana mereka hadapi situasi genting kayak gitu? Pastinya nggak gampang. Jadi dini hari setelah ledakan itu, Pak Wardiasa dapat telepon. Langsung dikabarin, beliau gerak cepet banget, langsung cari info detailnya gimana. Pemerintah juga nggak tinggal diam, langsung rapat darurat, dipimpin Menprin waktu itu, Pak Hartarto. Agendanya cuma satu, ini proyek Pusri 1B udah separuh jalan, lanjut atau stop. Wah, keputusan sulut ya. Di rapat itu kan Pak Hengki yang diminta kasih opini teknis ya. Betul. Tapi apa nggak terlalu gimana ya, berisiko gitu. Menggantungkan nasib proyek segede itu cuma ke keyakinan satu orang, padahal data dari Bangladesh kan belum jelas banget waktu itu, minim lah pasti. Pertanyaan bagus itu. Memang datanya minim banget di awal. Tapi Pak Hengki ini, wah yakin sekali dia. Dia bilang masalahnya itu bukan di lisensi prosesnya TIC. Bukan di desainnya. Oh, bukan di desainnya. Terus di mana dong? Beliau yakin ini kemungkinan besar masalahnya di fabrikasi. Atau gampangnya proses pembuatan peralatannya. Ada kesalahan di situ. Fabrikasi ya? Iya, khususnya lagi ada alat penting namanya stripper. Nah, ini alat krusial buat misahin urea dari sisa bahan baku di tekanan tinggi. Pak Hengki nuga ada kesalahan waktu bikin alat ini, terutama di bagian las-lasan materialnya. Detail juga ya analisanya. Tapi kan meyakinkan pengambil keputusan, apalagi Pak Menteri, pasti nggak mudah ya. Apalagi ini menyangkut proyek nasional. Jelas gak mudah. Pak Menteri Hartarto itu mencecar Pak Hengki dengan banyak pertanyaan teknis. Pasti tegang banget itu suasananya di rapat. Bisa dibayangkan sih. Tapi Pak Hengki kekeh, tak pada pendiriannya, berdasarkan analisanya. Nah, ini nunjukin satu hal penting loh Sobat Asa. Dalam situasi krisis, kadang keberanian ambil keputusan berdasarkan analisa teknis yang kuat, walau datanya belum 100% lengkap, itu bisa jadi kunci. Dan akhirnya? Dan akhirnya, setelah dengar banyak masukan, termasuk dari Pak Hengki, Pak Hartarto memutuskan. Proyek Pusri 1B lanjut. Wow, beneran keputusan berani itu. Terus gimana, terbukti nggak analisa Pak Hengki? Nah, ini dia. Sekitar 6 bulan kemudian, laporan resmi dari Bangladesh keluar. Dan ternyata, penyebab ledakannya memang karena kesalahan fabrikasi stripper. Persis di bagian las-lasannya. Wah, beneran pas. Pas banget sama dugaan awal Pak Hengki. Lega pasti. Tapi tantangan belum selesai. Keputusan lanjut ini kan mempertaruhkan nama Rekin. Oh iya, Rekin kan waktu itu masih baru ya sebagai kontraktor nasional di proyek EPC gede gini. Betul banget. Ini pertaruhan besar buat mereka.
Dan kata Pak Wardiasa, yang waktu itu juga jadi preskom Rekin, ternyata ada interest dari kontraktor asing yang coba jegal Rekin. Wah, serius? Iya, coba jegal lewat orang kita katanya. Istilah Pak Wardiasa itu sontoloyo, agak gemes gitu ya nadanya. Wah, ada intriknya juga ya ternyata. Lalu gimana nasib alat stripper yang udah dibikin itu? Kan katanya salah fabrikasi. Nah, itu dia masalah berikutnya. Stripper yang udah jadi di pabrik Beleli di Itali, itu terpaksa harus dibongkar total. Dibongkar, waduh. Iya, dibongkar total. Terutama bagian las-lasan material dupleksnya. Itu baja tahan karet khusus. Ngelasnya mesti hati-hati banget biar nggak retak kalau kena panas dan tekanan tinggi nanti pas operasi. Kebayang repotnya. Repot banget. Bayangin aja, bongkarnya aja makan waktu 3 minggu. Kerja non-stop 24 jam. Belum lagi masang ulang, ngelas ulang, pakai metode super hati-hati, standarnya mirip pabrik nuklir katanya. Dengan tingkat kerumitan kayak gitu, memastikan kualitas perbaikannya pasti jadi nomor 1 ya. Dan data Anda menyebutin ada sosok kunci di sini ya. Ada orang dari Indonesia. Benar, ada namanya disebut Pak Agus Priyatno, atau akrabnya dipanggil Agus Bendol. Beliau dari Pusri Palembang yang pesan alat ini. Nah, beliau ini ditugaskan jadi inspektur perwakilan perusahaan, terbang langsung ke Italia, mengawal proses pembongkaran dan perbaikan itu selama 3 minggu penuh. Luar biasa sih perjuangannya. Terus gimana mastiin keamanannya setelah diperbaiki segitu rumit? Yaitu, proses fabrikasinya diperketat habis-habisan. Tapi jaminan yang paling meyakinkan itu datang dari Pak Hengki sendiri. Oh iya, gimana tuh? Pas pabrik Pusri 1B mulai operasi nih, kan ada rasa was-was ya soal stripper itu. Nah, beliau dengan berani berdiri tepat di bawah stripper yang diperbaiki itu. Hah? Beneran? Nekat banget. Nekat, tapi penuh perhitungan ya. Ini nunjukin keyakinan penuh beliau sama perhitungan teknis dan kualitas kerja timnya, bukan asal nekat. Dan hasilnya, alhamdulillah, pabrik Pusri 1B beroperasi dengan lancar, aman, gak ada masalah. Sukses besar. Syukurlah. Atas keberhasilan dan ya bisa dibilang keberaniannya itu, Pak Hengki dianugerahi PII Engineering Awards tahun 1994. Yang nyerahin langsung Pak Wardiasa. Keren kan? Beli baju batik di Pekalongan, kerja cermat, pabrik pun aman. Keren banget. Jadi dari satu musibah di negara lain, muncul keraguan besar ya di proyek dalam negeri, tapi ada keberanian ambil keputusan, dasarnya analisa teknis yang kuat, terus diikuti kerja keras perbaiki detail, dan keyakinan sama kemampuan sendiri. Wah, itu ternyata bisa membalikan keadaan ya. Kisah yang luar biasa sih ini. Betul sekali. Ini jadi pengingat buat kita semua ya, Sobat Asa. Kalau di tengah badai ketidakpastian, kadang ketenangan, analisa yang tajam, sama keberanian buat bertindak itu penting banget. Nah, Sobat Asa, coba deh Anda renungkan sebentar. Kira-kira pelajaran berharga apa lagi ya yang bisa kita petik dari keputusan melanjutkan proyek Pusri 1B di tengah situasi genting waktu itu? Wah, pertanyaan menarik tuh. Sambil direnungkan, jangan kemana-mana dulu ya Sobat Asa. Stay tune terus, kami pasti akan hadir lagi dengan topik-topik lain yang lebih unik, menarik, dan pastinya bikin kita makin tahu. Sampai jumpa lagi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.